Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik dan kita masih berbincang pemirsa bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Bapak Deddy Kurniasyah. Pak Deddy tadi disampaikan memang yang saat ini cukup tinggi elektabilitasnya adalah Prabowo Subianto. Untuk Jawa Barat sendiri seperti apa potensi dari ketiga tokoh ini, Prabowo, lalu juga Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo yang memang sudah digadang-gadang oleh beberapa partai politik untuk menjadi bakal calon presiden? Kita lihat konstelasi politik kontestan itu harus lihat juga konstelasi di tingkat pemilih. Jawa Barat ini salah satu yang paling menonjol adalah afiliasi pemilih itu lebih mengarah pada keaktoran politik yang religius. Artinya nilai religiusitas itu penting bagi masyarakat Jawa Barat. Makanya kemudian tokoh yang akan diafiliasikan sebagai kelompok yang religius besar kemungkinan dia akan mendapatkan perhatian publik Jawa Barat. Nah, dari situ kemudian dari data yang dihimpun oleh Indonesia Political Opinion, rupa-rupanya yang tertinggi adalah Prabowo Subianto. Tetap di Jawa Barat tertinggi adalah Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo bisa tinggi? Ya, rasional saja karena Prabowo di 2019 juga menang meskipun memang tidak signifikan ya. Artinya tidak meninggalkan jauh Jokowi sebagaimana Jokowi meninggalkan Prabowo di Jawa Tengah begitu. Tapi ilustrasi pemilih di Jawa Barat di 2019 itu kan sedang ada momentum misalnya 212, bagaimana gerakan-gerakan pro politik Islam begitu kira-kira. Dan Prabowo diafiliasikan ke sana ditambah dengan Sandiaga Uno yang memang memerankan tokoh sebagai tokoh yang religius pada saat itu. Sehingga tokoh-tokoh Prabowo Subianto ini diafiliasikan sebagai kelompok yang religius dan dia mendapatkan porsi di Jawa Barat sebagai yang tertinggi. Yang kedua, nama Anies Baswedan muncul sebagai tokoh yang juga paling diharapkan atau akan dipilih oleh sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Nah, ini lagi-lagi karena memang faktor ketokohan Anies yang juga dianggap sebagai perwakilan atau representasi kelompok religiusitas tadi itu. Posisi ketiga baru ada nama Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat begitu. Dan keempat baru kemudian Ganjar Pranowo. Nah, ini menariknya. Kalau di banyak daerah begitu ya, di luar Jawa Barat lah. Itu yang namanya Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo itu linier. Selalu tiga itu tidak pernah terpisah. Bahkan di Jawa Timur sekalipun yang namanya Khofifah tidak berada di posisi ketiga. Tetap saja Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar bertiga. Tapi di Jawa Barat kemudian di posisi ketiga itu dimasuki oleh gubernurnya. Artinya Ridwan Kamil punya porsi yang cukup bagus. Hanya saja memang RK tidak diafiliasikan sebagai tokoh yang religius. Hanya sebagai kepala daerah begitu yang popularitasnya sudah mengakar sampai bawah sehingga dia dianggap layak. Bahkan dalam skala nasional sekalipun Ridwan Kamil juga punya elektabilitas dalam catatan IPO terakhir 3-4%. Meskipun beberapa periode yang sebelumnya Jawa Barat justru juga ada nama misalnya Deddy Mulyadi masuk dalam konstelasi nasional misalnya. Jadi itu yang pertama, berkaitan dengan konstelasi publik terkait dengan pemilih, mereka akan cenderung memilih tokoh-tokoh yang religius tadi itu. Makanya jangan heran kalau kemudian banyak tokoh-tokoh nasional yang datang ke Jawa Barat, mereka akan ya paling tidak mereka akan berdandan sebagaimana kelompok-kelompok religius. Kan banyak kita lihat kemudian promosi-promosi bagaimana tokoh nasionalis yang datang ke Jawa Barat mereka berjilbab segala macam. Kenapa? Karena data memang menunjukkan pilihan-pilihan masyarakat Jawa Barat akan mengarah ke sana. Politik identitas masih menjadi mungkin lebih tepat kalau dibahasakan sebagai bukan politik identitas ya, karena kalau politik identitas kan tentu beragam, bisa saja berkaitan dengan suku dan yang lain-lainnya. Tapi ini hanya murni bahwa banyak simpati-simpatisan pemilih yang memang cenderung mengagumi atau akan menentukan pilihannya itu berdasarkan tokoh yang dianggap religius. Jadi belum tentu tokoh itu religius, tapi dalam anggapan pemilih itu adalah religius. Dan hasilnya adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan,
Ridwan Kamil, baru kemudian Ganjar Pranowo. Oke. Jadi ini keunikan Jawa Barat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Daerah lain mungkin Betul. hanya 3 nama tadi ya, antara Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Tetapi juga kalau di Jawa Barat sendiri ada 1 nama yang Betul. ditambahkan, yaitu adalah Ridwan Kamil sebagai kepala daerah sendiri ya. Oke, baik. Ini memang perolehan ataupun juga berdasarkan data dari KPU Jawa Barat sendiri, pemilih di Jawa Barat cukup banyak, itu di angka 35.714.901 pemilih. Apakah ini memang betul-betul bisa menjadi peluang untuk menang di pemilu 2024 bagi siapapun yang bisa memenangkan suara terbanyak di Jawa Barat, atau belum tentu? Kalau ada partai politik atau ada kandidat, pasangan, capres begitu, berhasil mendominasi suara di Jawa Barat, maka pamor Jawa Tengah itu besar kemungkinan akan bergeser. Oke. Artinya orang sudah tidak akan lihat lagi Jawa Tengah sebagai kunci, tapi justru kunci itu ada di Jawa Barat. Kenapa? Karena porsi pemilihnya, populasi pemilihnya cukup besar. Hanya saja kelemahan Jawa Barat begitu ya. Ini kelemahan bagi partai politik ya, bukan kelemahan bagi pemilih ya. Kelemahan Jawa Barat bagi partai politik itu karena sebaran suara di Jawa Barat sudah cukup merata. Hampir semua partai-partai yang ada di parlemen hari ini mereka punya basis. Misalnya saja PKS punya basis, kemudian Golkar meskipun sudah turun tapi tetap dia masih punya beberapa tempat yang memang solid pada Golkar. PKB cukup membaik pasca Pilkada 2020, termasuk juga pemilu 2019. Lalu PD Perjuangan juga punya potensi yang cukup besar. Sehingga karena wilayah-wilayah Jawa Barat dalam bahasa lapangan itu sudah tergarap begitu ya, atau sudah menjadi garapan orang gitu. Bagi partai atau pasangan untuk kemudian mengakuisisi atau menggabungkan suara supaya menjadi lebih besar itu sulit. Karena sudah garapan orang. Mau geser ke kanan sudah partai orang, ke kiri sudah partai orang. Kalau Jawa Tengah tidak. Jawa Tengah sebagian besar dikuasai oleh satu partai. Sehingga porsi untuk menghancurkan satu partai ini punya peluang. Itulah kenapa kemudian 2019 Prabowo Subianto kemudian secara nekat begitu ya mendirikan posko di Jawa Tengah. Meskipun ini tindakan yang sia-sia. Kenapa? Karena tidak mungkin dari kandidat, baik koalisi maupun perorangan, bisa mempengaruhi di satu wilayah, di mana wilayah itu memang sudah menjadi milik orang secara permanen, secara kuat, kira-kira begitu. Jadi kalau dilihat, lalu lebih mudah mana memenangkan kandidat di Jawa Tengah atau Jawa Barat? Ya tentunya di Jawa Barat. Karena ceruknya yang partai tidak terlalu kuat, dan ceruk partai pun masih terpencar-pencar begitu, sehingga setiap kandidat atau koalisi masih memungkinkan meningkatkan daya tawar di Jawa Barat. Yang penting adalah daya tawar di sebaran partai-partai tersebut bisa diraih ya, karena sekali lagi sebaran partai politik di Jawa Barat ini cukup kompleks atau komplit ya, seperti itu ya, untuk juga menjadi salah satu upaya bagi salah satu calon presiden nantinya untuk meraih suara di Jawa Barat sendiri. Dan yang menarik pemirsa adalah soal pemilih pemula ini juga menjadi penentukah di pemilu 2024 untuk pemilihan presiden nanti. Namun kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.